Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Yorani dengan NIM J1B021040 di sini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tutorial Python bagi pemula untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pertanian digital. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah Python. Bahasa pemrograman Python pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum di Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam pada tahun 1991. Pengembangan Python terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC yang berkembang pada saat itu. Salah satu perbedaan utama Python dengan bahasa pemrograman lainnya adalah pengembangannya melibatkan jutaan programmer, peneliti, dan pengguna dari berbagai latar belakang, tidak hanya dari kalangan IT, karena Python bersifat open source. Selanjutnya, Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya. Interpreter tersebut dapat menerjemahkan kode secara langsung, dan Python dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Python mengadopsi paradigma pemrograman dari beberapa bahasa lain, termasuk paradigma pemrograman prosedural seperti bahasa C, pemrograman berorientasi objek seperti Java, dan bahasa fungsional seperti Lisp. Kombinasi paradigma ini memudahkan para programmer dalam pengembangan berbagai proyek menggunakan Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language, di mana Python dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem. Python bisa digunakan untuk membuat aplikasi standalone atau berdiri sendiri, dan pemrograman script atau scripting programming. Selanjutnya itu cara instalasi Python. Langkah pertama yaitu kita mencari kata kuncinya yaitu Python pada Google, kemudian kita kunjungi situs web resmi Python di python.org dan unduh installer Python terbaru. Setelah Python terunduh, kita dapat memastikan apakah terinstall atau tidak pada laptop kita melalui folder atau melalui terminal. Pada menu search, kemudian ketikkan Python version. Selanjutnya kita mengatur editor code. Editor code ini ada berbagai macam, tapi di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Adapun langkah untuk installnya yaitu yang pertama kita mengetik di Google dengan kata kunci Visual Studio Code, kemudian kita kunjungi situs resmi dan unduh installer sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan, bisa Windows, Mac OS, atau Linux. Setelah proses download, nanti kita klik 2 kali pada master program Visual Studio Code. Pada tampilan awal instalasinya, kita pilih I accept to agreement, kemudian klik tombol next. Selanjutnya kita next terus, baru kita centang poin-poin seperti petunjuk pada gambar yang telah kami tampilkan, kemudian kita klik install. Nah, baru kita nunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah selesai, baru kita klik tombol finish. Sekarang Visual Studio Code-nya sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya itu dasar-dasar Python. Di sini ada dasar-dasar Python tipe dasar yang biasanya digunakan ada boolean yang menyatakan benar yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Kemudian ada string yang menyatakan karakter atau kalimat, bisa berubah huruf, angka, dan lain-lain. Ada integer yang menyatakan bilangan bulat, ada float menyatakan bilangan yang mempunyai koma, heksadesimal menyatakan bilangan dalam format heksa, ada kompleks menyatakan pasangan angka real, dan imajiner ada list, data uraian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah, ada tuple, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah, ada dictionary, data uraian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Kemudian ada operasi dasar Python. Operasi dasar Python ini meliputi operasi aritmatika, operasi penugasan, operasi perbandingan, operasi logika, dan operasi pada tipe data tertentu seperti string dan list. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini termasuk dalam operator yang paling banyak digunakan dalam pemrograman, di mana terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan.
Adapun operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika atau evaluasi kondisi logika. Operator logika ini digunakan untuk membandingkan nilai kebenaran dari ekspresi atau kondisi yang diberikan. Di Python terdapat tiga operator logika utama, ada AND, OR, dan NOT. Selanjutnya ada operator pembanding, di mana operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi seperti pada contoh yang kami cantumkan. Adapun operator ini terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Adapun struktur data dasar Python, yang pertama ada list. List ini adalah salah satu struktur data dalam bahasa pemrogram Python yang mampu menyimpan kumpulan data atau objek atau nilai yang disebut elemen list. Ada tuple yang juga merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan satu atau lebih data di dalamnya. Ada set. Set dalam bahasa Indonesia adalah himpunan, merupakan struktur data yang dapat memiliki satu atau lebih anggota di dalamnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah percabangan dalam Python. Percabangan dalam Python dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan conditional statement. Konsepnya sederhana, kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu X hanya jika suatu kondisi Y terpenuhi, atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu A jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Selanjutnya di sini ada kondisi atau statement dalam Python. Di sini ada yang pertama adalah statement if atau kondisi if, di mana bagian kondisi ini adalah sebuah variabel atau nilai yang bertipe data boolean, baik berupa nilai true atau false secara langsung ataupun sebuah ekspresi logika. Selanjutnya ada statement if else atau blok if else yang biasa dinamakan percabangan karena memiliki dua cabang, yaitu if dan cabang else. Yang selanjutnya ada statement if else dan elif, di mana statement if else dan elif ini digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Blok kode yang terkait dengan pertama kondisi yang bernilai true yang ditemui akan dieksekusi. Nah, selanjutnya di sini terdapat perulangan. Sebelumnya perulangan itu dibagi menjadi dua. Terdapat perulangan for. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan interaksi dari sebuah nilai, sekuensi atau data koleksi pada Python seperti list, tuples, string, dan lain-lain. Selanjutnya perulangan while. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi diberikan bernilai true. Blok kode di dalam perulangan akan dieksekusi berulang kali sampai kondisi tersebut bernilai false. Fungsi. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau basis kode atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Nah, di sini terdapat contoh dari fungsi itu sendiri. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa mencegah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Juga fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Di sini juga kita cantumin contoh fungsi. Selanjutnya modul dan fetch cake. Modul pada Python. Modul dalam Python adalah file yang berisi definisi dari fungsi, kelas, dan variabel yang dapat digunakan dalam program Python. Modul memungkinkan Anda untuk mengatur kode ke dalam file yang terpisah untuk memisahkan dan mengelola kode secara efisien. Ada dua jenis modul dalam Python, yaitu modul bawaan atau built-in modules yang
Modul bawaan adalah modul-modul yang telah disediakan oleh bahasa Python itu sendiri. Yang kedua, modul eksternal. Eksternal modul. Modul eksternal adalah modul-modul yang tidak disertakan secara default dalam instalasi Python. Package pada Python. Di Python, sebuah package adalah direktori yang berisi satu atau lebih modul dan file lainnya yang terkait, serta sebuah file khusus bernama init.py. Package memungkinkan Anda untuk mengorganisir kode Python Anda menjadi struktur hierarkis yang lebih struktur dan modular. Struktur package. Sebuah package biasanya terdiri dari sebuah direktori folder yang berisi atau satu atau lebih modul Python, .py file, serta sebuah file init.py. File init.py biasanya berisi kode yang dijalankan saat package diimpor dan juga mendefinisikan variabel al yang merupakan daftar modul yang akan diimpor saat package diimpor secara keseluruhan. Selanjutnya, modul bawaan dan pihak ketiga. Modul bawaan dalam Python adalah modul-modul yang disertakan dalam instalasi standar Python dan tersedia secara default ketika Anda menginstal Python. Modul-modul ini termasuk dalam distribusi resmi Python dan biasanya terdapat dalam direktori instalasi Python. Cara mengimpor modul. Yang pertama yaitu terdapat langkah pertama adalah buat direktori sebagai paket Python. Buat sebuah direktori atau folder di mana Anda akan menempatkan modul-modul Anda. Misalnya, Anda dapat membuat direktori bernama mypackage. Langkah kedua, tambahkan modul yang akan dibuat dalam paket. Tambahkan modul-modul yang akan dibuat di dalam direktori mypackage, misalnya dengan menambahkan modul bernama Mahesa.py dan Nopia.py. Letakkan berkas tersebut di dalam direktori mypackage. Langkah ketiga selanjutnya pada modul Mahesa.py kita dapat membuat sinteks sederhana, kalkulator perhitungan yang akan dipanggil pada modul yang lain. Dalam hal ini akan dipanggil melalui Nopia.py. Langkah keempat selanjutnya memanggil modul Mahesa.py dalam Nopia.py dengan mengetikkan pada Nopia.py prompt kalkulator import. Tanda bintang tersebut berfungsi untuk memanggil keseluruhan fungsi dalam modul Mahesa.py. Selanjutnya terdapat penanganan error. Konsep dasar penanganan error, penanganan kesalahan atau error handling adalah proses menangani dan mengelola kesalahan yang mungkin terjadi saat menjalankan program. Ketika sebuah program dijalankan, beberapa situasi tak terduga dapat muncul seperti sinteks error, pembagian dalam nol, masalah kegagalan jaringan atau mengakses file yang tidak eksis. Untuk menjaga agar program tetap berjalan tanpa crash dan mencegah kegagalan yang tidak diharapkan, penting untuk memahami konsep error handling. Selanjutnya, penggunaan tree aspect. Tree aspect adalah konsep dalam pemrograman Python yang digunakan untuk menangani error atau ekspansi saat bekerja dengan data. Akan ada banyak situasi di mana kamu mungkin menemukan error atau kesalahan dalam menjalankan kode. Itulah sebabnya kamu memerlukan tree aspect. Konsep dasar dari tree aspect sangatlah sederhana. Bagian tree digunakan untuk mengeksekusi potongan kode yang mungkin menimbulkan error. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan sangat populer di kalangan pemula maupun profesional. Kemudian,
Sintaksisnya membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi siapapun yang ingin belajar pemrograman. Tutorial ini memberikan pemahaman dasar tentang bahasa pemrograman Python bagi pemula dengan menjelaskan konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, serta struktur kendali seperti percabangan dan perulangan. Penggunaan dapat memahami cara kerja dasar Python. Selain itu, tutorial juga mengenalkan konsep fungsi yang memungkinkan organisasi kode yang lebih baik dan penggunaan struktur data seperti list, tuples, set, dan dictionary untuk pengelolaan data yang efisien. Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.